Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim. Pemirsa yang saya hormati di rumah, kemudian teman-teman wartawan yang sempat bergabung kami pada sore hari ini tanggal 15 Mei 2020. Marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesempatan untuk datang menyampaikan informasi-informasi yang terupdate hari ini. Insya Allah akan disampaikan oleh juru bicara kita yang saya hormati Dr. Al-Ghazali. Namun sebelumnya ada beberapa informasi terkait dengan donasi yang akan disampaikan oleh Bapak Inang dari BPKD. Untuk itu kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, yang terhormat Bapak Juru Bicara Tim Gugus Covid Kota Kendari, Ibu Inspektur Pembantu Wilayah 1, para kru Diskominfo yang selalu setia setiap hari, dan teman-teman wartawan yang selalu stay. Pada sore menjelang buka puasa, izinkan kami untuk menyampaikan rilis terupdate terkait donasi, baik itu dalam bentuk uang maupun barang, dalam rangka percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di wilayah Kota Kendari. Untuk donasi yang masuk hari ini, donasi dalam bentuk uang, ada penerimaan sebesar Rp2.500.000. Ini berasal dari donatur yang bernama Ibu Waode Molo, ya. Kemudian untuk APD, donasi dalam bentuk barang, bentuk APD, penerimaan yang masuk pada hari ini sebesar 17.715 barang, dan yang disalurkan sebesar 1.872 barang. Untuk jenis alkes, penerimaan barang sebesar 73 barang dan telah disalurkan sebesar 66 barang. Untuk makanan dan obat-obatan tidak ada. Paket sembako yang masuk sebesar 640 barang dan yang telah disalurkan sebesar 200 barang. Dan untuk jenis masker, baik itu penerimaan maupun penyaluran tidak ada. Sehingga total donasi yang masuk sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 hari ini, untuk donasi dalam bentuk uang, total penerimaan adalah sebesar Rp2.150.650.333, dan yang telah digunakan sebesar Rp2.404.982.947, sehingga masih ada saldo sebesar Rp107.667.386. Untuk donasi dalam bentuk barang untuk jenis APD, total penerimaan yang masuk sebesar 131.928 barang, yang telah didistribusikan sebesar 48.525 barang, dan yang terstok sebesar 83.403 barang. Untuk jenis alat-alat kesehatan, total yang masuk sebesar 1.340 barang, yang telah disalurkan sebesar 1.050 barang, dan yang terstok sebesar 290 barang. Untuk jenis makanan dan obat-obatan, yang telah diterima total sebesar 8.039 barang, yang telah didistribusi
sebesar 8.004 barang dan yang terstok sebesar 35 barang. Untuk paket sembako, total yang kita terima sebesar 55.365 barang, yang telah terdistribusi sebesar 52.632 barang, dan yang terstok sebesar 2.733 barang. Untuk masker tidak ada pergerakan, masih berkisar di angka yang kemarin adalah yang masuk sebesar 18.798 barang dan tersalur sebesar 18.798 barang, sehingga yang terstok tidak ada. Dalam kesempatan kali ini pada Bapak Ibu masyarakat Kota Kendari, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, yang telah memberikan sumbangan, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, dalam rangka percepatan dan penanggulangan COVID-19 di wilayah Kota Kendari. Untuk sampai periode ini, mungkin kami bacakan saja pihak-pihak yang telah berdonasi. Yang pertama, Waudemolo dalam bentuk uang. Kemudian untuk bantuan donasi dalam bentuk barang, ini kita dapatkan dari pemerintah pusat melalui Kodim 1417 Kendari, dari IKA Unhas, dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Kendari, dari Majelis Maujahidin dan Jogja Lawan Corona, dari PPNI, dari PT Infion, dari Dekap Indonesia, dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OAC, dari Dinkes Kota Kendari, dari Ibu Henny LF Mamuaja, dari Dr. Frans, dari Sanwe Pharma, dari Persatuan Panahan Indonesia, dari BPJS Ketenagakerjaan, dan dari PT Jasara Harja. Ya, saya kira itulah nama-nama donasi, nama donatur yang telah menyumbangkan donasinya, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Sekali lagi kami mengajak kepada Bapak Ibu, kepada segenap masyarakat Kota Kendari agar tidak usah ragu atau khawatir untuk menyalurkan sumbangannya, donasinya dalam rangka percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di wilayah Kota Kendari, karena sebagaimana instruksi Bapak Wali Kota Kendari, semua akan kita laporkan dan insya Allah akan amanah, karena akan selalu didampingi oleh tim dari Inspektorat maupun BPKP Kota Perwakilan Sulawesi Tenggara. Kami juga mengajak, saya kira tidak henti-hentinya kita untuk bermurah hati walaupun dalam kondisi yang sulit pada saat ini, tapi untuk mendapatkan berkah di bulan yang suci ini, kita secara ikhlas untuk bisa membantu teman-teman mungkin yang saat ini masih dalam berkutat dengan masalah, apalagi masalah terjangkit dengan COVID-19. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Ibu Rida dari Inspektorat untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk disampaikan diketahui masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirut Rumah Sakit Umum Kota Kendari, yang saya hormati juru bicara gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19, yang saya hormati Bapak Sekretaris BPKAD, yang saya banggakan tim media center dari Kominfo dan para wartawan yang senantiasa hadir bersama masyarakat. Yang saya banggakan pula masyarakat Kota Kendari yang senantiasa mengikuti perkembangan COVID-19 di wilayah Kota Kendari. Alhamdulillah, seperti biasa kami mendampingi dan senantiasa bersama
tim di Media Center memastikan bahwa sumbangan dari masyarakat baik berupa barang dan berupa uang itu tetap dilaksanakan pencatatan, penerimaan, penggunaan dan penyalurannya secara tepat sasaran, dan ini halnya untuk kami mendorong transparansi dan akuntabilitas kami terhadap donatur dan masyarakat secara keseluruhan, yang mana pada setiap hari tetap dipublikasikan semua laporan penerimaan sumbangan dari masyarakat, baik perorangan, institusi, lembaga, dunia usaha, bahkan perbankan juga, kemudian perorangan yang tadi sempat disampaikan oleh Sekretaris BPKAD. Dan mungkin yang bisa saya tambahkan bahwa sumbangan ini juga berasal dari ASN lingkup Kota Kendari. Ada beberapa lembaga, instansi dinas yang terkait di lingkup Kota Kendari juga memberikan sumbangan untuk penanganan percepatan COVID-19 ini. Sehingga kami harapkan kepada masyarakat senantiasa memberikan sumbangannya secara ikhlas, mewakafkan rezekinya untuk warga masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Dan juga harapannya kami sebagai pengawas internal pemerintah Kota Kendari mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada pemerintah Kota Kendari untuk menangani atau mengelola bantuan dari Bapak Ibu dalam percepatan penanganan dan pencegahan COVID-19. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Sekretaris BPKAD bahwa data hari ini penerimaan yang disampaikan bahwa penerimaan jumlahnya pada hari ini 2.500.000 itu penerimaan pada hari ini, tetapi total keseluruhan sudah disampaikan bahwa saldo 107.667.386. Kemudian beberapa bantuan barang dan seperti APD, alat kesehatan, makanan dan obat-obatan, paket sembako, masker juga telah disampaikan. Yang perlu kami gambarkan bahwa paket sembako ini juga telah disalurkan ke beberapa masyarakat Kota Kendari yang terkena dampak pada COVID-19, dengan harapannya tentunya semua ini bisa terlaksana berkat bantuan Bapak Ibu sekalian masyarakat Kota Kendari. Untuk itu kami kasih. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Kota Kendari, yang saya hormati Bapak Sekretaris BPKD Pak Inan, Ibu Irban 1, Ibu Rida, yang saya hormati teman-teman dari Media Center yang selalu masih alhamdulillah bersemangat, semoga sehat selalu. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah dan teman-teman wartawan yang selalu stay di rumah bersama dengan kami untuk menyampaikan informasi pada setiap harinya. Sebelum saya menyampaikan berita terupdate hari ini, kami kembali menyampaikan himbauan Bapak Wali Kota bahwa seyogyanya atau sebaiknya setiap saat itu kita harus selalu melakukan social distancing dan physical distancing, menjaga jarak, selalu meningkatkan imunitas kita dengan makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga teratur dan istirahat yang teratur pula.
Kemudian jangan lupa menggunakan masker dan betul-betul memperhatikan himbauan pemerintah tersebut. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini Jumat 15 Mei 2020, seperti biasa langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya juru bicara Dr. Al-Ghazali langsung menyampaikan dan melaporkan. Pertama, bahwa jumlah OTG hari ini sebanyak 319 orang dan selesai pemantauan sebanyak 179 orang. Masih dalam pemantauan sebanyak 140 orang. Kemudian untuk kasus ODP, hari ini tidak ada penambahan ODP baru, sehingga total ODP sampai hari ini sebanyak 137 orang. Selesai pemantauan berjumlah 136 orang dan yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 1 orang. Untuk PDP sendiri hari ini ada penambahan 1 orang, yaitu jenis kelamin perempuan berusia 45 tahun, Kecamatan Kendari Barat, tidak ada keluhan sakit, riwayat perjalanan keluar daerah, kontak dengan positif, isolasi pengawasan Rumah Sakit Umum Daerah Bahtera Mas, dan sakit sejak tanggal 14 Mei. Hari ini ada pasien sembuh 1 orang, yaitu jenis kelamin laki-laki berusia 28 tahun, Kecamatan Kadia, gejala medis sesak, batuk, demam dan hasil pemeriksaan ronsen pneumonia, tidak ada riwayat keluar daerah dan kontak dengan pasien positif. Isolasi pengawasan Rumah Sakit Umum Kota sejak tanggal 5 Mei dan 14 Mei hasil swab dinyatakan negatif COVID. Sehingga total PDP sebanyak 47 orang dan yang telah selesai pengawasan sebanyak 38 orang dan masih dalam proses PDP sebanyak 9 orang. Sedangkan untuk kasus positif, hari ini tidak ada yang terkonfirmasi kasus positif yang baru. Hari ini pasien positif sembuh sebanyak 2 orang, yakni 1 jenis kelamin laki-laki berusia 40 tahun, Kecamatan Posia, terkonfirmasi positif tanggal 9 April dan perawatan Rumah Sakit Bayangkara, riwayat perjalanan keluar daerah yakni Sukabumi dan selesai perawatan tanggal 14 Mei berdasarkan hasil swab. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki berusia 41 tahun, Kecamatan Baruga, yang mana terkonfirmasi tanggal 9 April, perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, riwayat perjalanan keluar daerah yakni Sukabumi sama dengan yang pertama tadi dan selesai perawatan tanggal 14 berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Jumlah positif terkonfirmasi sebanyak 48 orang, sembuh 12 orang, yang masih dalam proses perawatan 33 orang, meninggal dunia 3 orang. Demikian informasi perkembangan penanganan COVID-19 Kota Kendari yang kami sampaikan. Kembali lagi kami menyampaikan bahwa kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Demikian, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah informasi tentang keadaan pasien dan jumlahnya di Kota Kendari. Untuk itu kepada teman-teman wartawan yang ingin berikan konfirmasi atau netizen, boleh untuk chatting dengan kami. Insya Allah kami akan jawab. Dengan ini persilakan. Ya, angkat tangan mungkin boleh yang. Ya, boleh Ardian. Silakan Pak Ardian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sedikit mau konfirmasi dari hari ini melalui pesan berat WhatsApp bahwa ada 14 orang yang terkonfirmasi positif yang berasal dari Lipo Plaza Kendari, Pak. Mungkin bisa diberikan sedikit tanggapannya, apakah ini hoax atau bagaimana, Pak? Iya. Baik. Pak Adrian,
Jadi perlu kami sampaikan bahwa pesan berantai yang menyatakan bahwa 14 orang di Lipo Plaza itu adalah berita hoaks. Jadi kami kembali menyampaikan bahwa jika bukan penyampaian itu datangnya atau bersumber dari media center penanganan percepatan Kota Kendari, maka kami yakinkan bahwa berita itu adalah berita hoaks. Dan kemudian tadi pimpinan Lipo Plaza juga sudah mengkanter dan mengkonfirmasi, menyampaikan penyampaian ini bahwa itu tidak benar. Jadi sekali lagi, jika penyampaian yang berantai itu bukan datangnya dari media center, maka kami katakan bahwa berita itu adalah bukan berita yang benar atau berita hoaks. Makasih. Ada lagi yang lain dari teman yang ingin bertanya? Nancy, silakan Nancy. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin mengkonfirmasi Pak bahwasanya yang puluhan santri yang ditransitkan ke Rusunawa Bungku Toko, katanya kabarnya itu dipindahkan di Hotel Zara Pak karena ada keluhan kerang air yang mapet, habis itu lampu yang tidak nyala. Nah, apakah itu benar Pak? Saya hanya konfirmasi. Ya, saya sampaikan bahwa tadi pagi Pak Wali perintahkan saya untuk memindahkan semua santri yang ada di sana. Itu berdasarkan usulan dari orang tua santri, bahwa ada baiknya karena ini banyak santri putri menjaga keamanan, karena terus terang banyak santri putri yang takut tidur sendiri karena kita siapkan setiap orang satu kamar. Ada berapa katanya kuncinya agak bermasalah, sehingga berdasarkan pertimbangan itu Pak Wali perintahkan saya tadi subuh, pagi tadi semua kita pindahkan ke Hotel Sahara. Ya, demikian. Ada lagi? Pak, siapa lagi? Ada angkat tangan Pak? Ya, boleh. Yang netizen ya boleh ditampilkan. Hah? Oh iya. Oh, sudah. Jadi nggak ada lagi ya? Biasanya Ibu Nisri ini kalau muncul ini bertanya nih. Cuma karena dia tidak lihat Pak Wali ini, dia tidak bertanya. Baru tiba Pak dari kantor. Oh. Bang Hengki Satu- juga biasanya. Ya, silakan Mbak Nisrina. Oh, mancing Iya Pak. lagi. Silakan Mbak Ya Nisrina. Pak. Ya Pak, terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dok. Waalaikumsalam. Saya senang sih Dok, sedikit terharu ada 2 pasien yang sudah sembuh dari COVID-19. Dok, saya menyambung tadi pertanyaan rekan saya yang ada isu tadi tuh Dok, yang 14 di Lipo Plaza yang terpapar COVID-19 ini kan sudah resah lagi warga ini Dok. Saya cuma mau menyarankan mungkin Dok, kalau bisa masyarakat itu terus diedukasi Dok, bahwasanya jangan percaya tentang berita-berita hoax Dok. Mungkin sosialisasinya terkait dengan berita-berita yang berantai yang tidak jelas informasinya itu, supaya masyarakat jangan media percaya begitu Dok. Itu sekedar masukan saja Dok. Terus Dok, saya mau tanya lagi satu, apakah masih ada sampel swab test yang masih menunggu hasil? Kalau masih ada, kira-kira berapa sampel lagi yang harus ditunggu hasilnya Dok? Ya. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih usulannya Pak Nisrina, dan teman-teman juga dari Kominfo beberapa kali sampaikan bahwa apabila ada informasi yang tidak valid sumbernya, tolong jangan disebarluaskan atau dipercaya. Yang kedua, pertanyaannya tadi, berapa sampel yang masih menunggu antrian? Alhamdulillah, tadi pagi, tadi sore, sekarang saya sudah konfirmasi di Makassar, sudah tiba sampelnya.
sebanyak 200 sampel yang dikirim dari Sulawesi Tenggara. Ada kurang lebih 100 dari kota, OTG daripada yang 14 dan termasuk santri yang baru tiba, karena santri ini ada informasi bahwa ada temannya yang positif di pondok ya. Untuk memastikan itu maka semua santri diswab kemarin, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai sampelnya di Balai Laboratorium Besar di Jakarta, di Makassar tadi. Dan insya Allah besok dijanji akan ada hasilnya besok insya Allah ya. Demikian yang perlu saya sampaikan mengenai sampel yang dikirim ke Makassar, karena informasi ada di koran juga tadi pagi bahwa laboratorium yang ada di Batramas belum mampu untuk melaksanakan pemeriksaan, karena nanti insya Allah katanya minggu depan baru bisa PCR-nya, sementara yang ada adalah TCM-nya sangat terbatas, hanya diprioritaskan untuk pasien-pasien yang ada di Batramas dulu. Demikian mungkin ya. Ada lagi yang lain? Ada tak Pak Hengki tadi? Enggak ada? Baik. Demikianlah informasi hari ini dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 dari Kota Kendari. Kepada teman-teman saya ucapkan apresiasi yang tinggi yang besar kepada seluruh wartawan yang sempat live pada hari ini. Ya, terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bisa disebarluaskan ke masyarakat yang tidak sempat mendengarkannya. Kemudian seluruh masyarakat yang sempat menyaksikan hari ini, sore hari ini, kami juga ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.